silakan DPRD kasih tahu rakyat. Memang halang-halangi PBD, saya tidak akan mengucapkan. Silakan. Saya ngapain? Ini ada masalah. Kalau tadi orang saja yang menghalang-halangi PBD sama. Tidak ada masalah. Saya tanya dulu nih. Bentar. Bisa satu orang ini menghancurkan Solo? Tidak, Pak. Kalau jaga tuh satu orang ini menghancurkan. Mohon izin, saya sebagai undangan di sini ya. Undangan yang saya dapat sebagai bupati di sini adalah pimpinan. Ini bupati main-main nih. Ini apa hak saudara mau saya undangan. Ini bukan undang-undang, belum saudara belum dikasih untuk bicara. Ini ruangan paripurna ruangan PPP. Pimpinan dulu, Pak Pimpinan. 5 orang ya, bukan 1 orang. Ya Pimpinan. Saya undang di sini, undangan saya ikutin kalau saya jadi. Kalau begini ngapain saya undang? Ini nggak apa-apa, dan undangan perdana nggak apa-apa. Silakan, saudara dulu. Saya tidak beliau. Silakan. Pak Bani. Pimpinan. Saya kira begini Pimpinan. Kita sudah jelas. Ini menghalangi ini PBD apa begini? Ya, izin Pak Bupati. Oke, pimpinan sidang. Saudara Dewi. Ini diambil Saudara Dewi. Oke, silakan DPRD kasih tahu rakyat. Memang halang-halangi PBD, saya tidak akan mengucapkan. Silakan. Pimpinan. Ngapain? Pimpinan, ada masalah. Kalau tadi Orang saja yang menghalang-halangi ini PBD sama. Tidak ada masalah. Saya tanya dulu nih. Bentar. Bisa satu orang ini menghancurkan Solo? Tidak, Pak. Kalau jaga tuh satu orang ini menghancurkan. Dalam rapat paripurna tadi, kan paripurna hari ini merupakan paripurna laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan APBD perubahan. Maka sekarang akan ditetapkan APBD perubahan. Lalu sebelum laporan itu disampaikan oleh Banggar, kita tentu ingin ada kejelasan dulu dari paripurna tentang status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD setelah surat Sekda Provinsi keluar per tanggal 16 September 2021 yang dalam poin 3-nya mengatakan bahwa saudara Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD karena sampai SK-nya dicabut oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Lalu saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekda Prov itu. Lalu dulu Dodi Hendra di PLT kan berdasarkan paripurna. Di paripurna pada tanggal 30 Agustus ditunjuklah saudara Luki Effendi sebagai PLT Ketua DPRD. Maka kalau di tanggal 30 Agustus saudara Luki Effendi sebagai PLT, tetapi tanggal 16 September Gubernur lewat Sekda Provinsi mengatakan bahwa Dodi tetap sebagai Ketua DPRD, tentu tanggal paripurna 30 Agustus itu dianulir dulu oleh paripurna. Dinyatakan bahwa Dodi Hendra bukan sebagai PLT yang sah sebab berdasarkan surat Sekda Prov tanggal 16 September. Itu yang kita minta. Jadi paripurna tadi harus menjelaskan, mengumumkan bahwa Dodi berdasarkan surat Sekda Prov tetap sebagai Ketua DPRD dan melekat semua kewenangan yang ada pada dirinya. Tidak ada orang yang menggagalkan pembangunan provinsi. Saya adalah orang yang ingin mendukung kegiatan karena itu bagian dari kerja Kabupaten Solo, kerja DPRD Kabupaten Solo, dan itu berdampak luas kepada masyarakat Kabupaten Solo. Jadi jangan dibawa-bawa persoalan tadi kepada persoalan menghambat atau tidak menghambatnya program pemerintah. Saya secara pribadi dari fraksi P3 dan fraksi P3 akan tetap menerima, dan kemarin di waktu pembahasan APBD perubahan P3 menerima APBD perubahan dengan segala konsekuensi. Ada beberapa pembangunan, penambahan pembangunan di APBD Kabupaten Solo, di APBD perubahan dan Kabupaten Solo 2021. Ada program pemerintah bupati penambahan pembelian eskavator di APBD perubahan sebanyak 3 ini kita sahkan. Tidak ada yang kita tidak sahkan, dan artinya P3 menerima APBD perubahan dan siap mendukung program kerja pemerintah.
kita harus menyatakan dalam rapat paripurna bahwa Dodi berdasarkan surat Sekda Provinsi Sumatera Barat adalah tetap sebagai Ketua DPRD karena SK-nya, SK pengangkatannya sebagai Ketua DPRD belum dicabut. Nah, kenapa itu saya minta? Karena ini akan berkaitan dengan penandatanganan APBD perubahan oleh Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD. Karena APBD perubahan itu merupakan perda, ramperda yang kemudian akan ditetapkan menjadi perda. Mana mungkin sebuah perda itu Ketua DPRD tidak menandatanganinya. Maka oleh karena itu, kalau Dodi Hendra oleh paripurna belum ditetapkan karena dia di tanggal 30 Agustus dimasgulkan atau di PLT-kan pada Luki, lalu kalau paripurna belum menetapkan dia sebagai ketua DPRD berdasarkan surat Sekda Prov itu, tentu dia tidak punya hak untuk mendatangani perda APBD. Oleh karena itu, bagaimana dia mungkin mendatangani perda APBD sementara paripurna mengatakan Dodi Hendra tidak lagi sebagai ketua DPRD? Buktinya apa? Luki diangkat sebagai PLT. Nah, begitu sebenarnya yang terjadi di forum itu. Tadi kan ada beberapa usulan dari kawan-kawan baik fraksi Golkar, Nasdem, semua fraksi lah, ya kan. Ada beberapa fraksi tadi yang mengusulkan, mengatakan tentang legalitas ketua DPRD. Jadi begitu alot perdebatannya sehingga timbullah Pak Bupati bersuara, ya kan, begitu di ruangan sidang. Jadi kita ambil untuk inisiatif untuk sidang ini internal aja, internal. Jadi internal, jadi demi masyarakat Kabupaten Solo, demi rakyat Kabupaten Solo, dan demi tidak ricuh lagi seperti hari yang lalu viral Kabupaten Solo gara-gara ricuh lagi. Saya Ketua DPRD Kabupaten Solo mendinginkan kawan-kawan bersama fraksi lain, dan saya ambil kesimpulan untuk keluar dari paripurna tersebut. Karena paripurna ini penting, karena paripurna APBD perubahan 2021 saya akan setujui semua yang diajukan oleh pihak eksekutif yang ini dia Bupati, tapi wajib sesuai aturan yang ada dan terakomodir rakyat Kabupaten Solo. Tapi nasib THL belum jelas, KONI belum jelas, PMI belum jelas, TPP pendidikan belum jelas. Sebelum melihat ke sana, TPP kesehatan belum jelas, maka saya tidak ikut untuk pengesahan APBD 2021.